Beat FM, the beat of music. Halo Beaters, selama beberapa menit ke depan kita bakal bagi-bagi info seru buat kalian semua. Yang pastinya bakal menambah pengetahuan kalian khususnya seputar musik. Bersama gue Andrew, Naruto dan Dan Sasuke. Oke Beaters, sorry. By the way, pada tahu kan apa itu vinyl atau piringan hitam? Pasti tahu dong ya, enggak? Dan Sasuke. Iya banget. Nah, jadi vinyl sekarang mulai digandrungi pecinta musik tanah air lagi nih Beaters. Yoi, jadi info yang gua kutip dari rollingstone.co.id, kepopuleran vinyl mulai naik daun lagi nih semenjak tahun 2014. Oke Beaters, gak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin nih info menarik piringan hitam yang dilaporkan oleh Noval Safri dari Pasar Musik Blok M Square. Check it out! Beat FM, beat the music. Halo Beaters, gue Noval Safri saat ini sedang berada di Blok M Square, Jakarta Selatan. Tepatnya di lantai dasar yang merupakan surganya para pecinta musik. Mulai dari musik berbentuk kaset, CD, sampai piringan hitam yang akhir-akhir ini lagi booming banget guys. Nah, untuk lebih jelasnya tentang piringan hitam, gue bakal keliling-keliling di pasar musik kawasan ini. Nah, sekarang gue udah bersama Mas Didi, salah satu penjual piringan hitam di pasar musik ini, guys. Kalau boleh tahu nih, kenapa ya Mas ya? Mas ini tertarik buka usaha piringan hitam? Untuk piringan hitamnya awalnya emang paling hobi, emang hobi ngumpulin fisik. Selain fisik lebih juga untuk memang koleksi. Jadi ada beberapa yang aku jual kan memang kolektor item ini kan. Jadi emang pertama terbatas, biasanya satu vinyl tuh satu band itu ngeluarin vinyl hanya dibikin sama 100 atau 500 dunia gitu. Jadi emang kalau vinyl lebih ke koleksi juga. Kalau terjun di dunia bisnis piringan hitam ini udah berapa lama, Mas? Kalau kebetulan kalau toko ini emang baru 1 tahun ini, 2014 kemarin malah. 2014, cuman di sini 2015. Februari 2015 mulai di sini di Blok M. Awalnya di mana? Kalau kita ada toko di Jogja itu 2013 berarti. Aslinya Jogja. Oh, awalnya Jogja. Jogja baru ke sini. Cuman kalau secara sendiri sih paling dari 2009-an ngumpulinnya ya. Mas kan tadi bilang Mas ini kolektor juga ya. Menurut Mas, apa yang bikin piringan hitam ini menarik nih Mas? Sebenarnya lebih karena kita pertama suka bandnya. Umpamanya aku lebih banyak ngoleksi Halloween. Karena pertama suka bandnya, dulu kaset terus pindah ke CD kan. Nah, dari beberapa macam media itu kan sekarang ada iTunes, ada CD atau bahkan vinyl ini, dari semuanya itu yang paling beneran kita niat ngoleksi sampai maintenance cuman vinyl kebetulan. Kalau yang lain kan umpama kaset rusak atau ngegulung kan ya udah hilang. Tapi kalau vinyl selama perawatan bagus itu bisa lebih lama bertahan gitu. Kalau misalnya itu ada bedanya nggak sih Mas? Kayak misalkan apa hasil lagu ya, suara yang di kualitas audio sih pasti. Vinyl kebetulan sistem recordnya kan tanpa melalui proses macam-macam. Kalau kaset nih umpamanya, kaset kan harus dari master baru turun ke kaset, itu taruhlah turun 10% umpamanya. Kalau CD apalagi kan ada kompresinya kan, CD harus dikompres lagi baru jadi CD audio. Kalau vinyl memang udah ada cetakannya, langsung dipres udah jadi kayak master. Mas kalau dapat piringan-piringan hitam ini dari mana Mas? Sebelumnya memang ngumpulin. Maksudnya ngumpulin tuh emang umpama dari siapa jual, emang dibeli-beli. Tapi kalau sekarang lebih ke label. Memang kebanyakan kalau ini sih dari Nuclear Blast Jerman. Jadi emang Nuclear Blast kan kayak di sini umpamanya Sony Music atau Naga Suara dan lain-lain gitu. Nah itu di Jerman ada Nuclear Blast, itu lebih ke condong ke musik-musik metal gini. Kalau yang lama-lama dari mana tuh Mas? Ke koleksi yang
lama-lama mungkin udah nggak diproduksi lagi? Biasanya memang kan sekitar sampai tahun 90 tuh masih ada produksi ya sebenarnya. Itu ya label dari luar biasanya antara Eropa atau Amerika. Terus setelah Eropa Amerika istilahnya produksi vinilnya berhenti, pindah ke Jepang. Jadi ada beberapa yang versi Jepang tuh malah lebih bagus juga. Kisaran harga yang dijual di sini biasanya berapa, Mas? Range-nya sih macam-macam ya. Paling murah kayak itu 7 inch tuh 175. Tapi normalnya kalau masih satu plat sekitar 3,5-an lah, 350. Jadi kisaran 175 paling murah. 350. 350. Tapi ada juga yang pemain box set gini-gini yang ada boxnya gini. Biasanya antara 1,5 sampai 3 jutaan. Tergantung tipe. Tapi mungkin kalau second kadang ada beberapa yang lebih mahal juga. Ada yang nyampe 5 juta gitu. Biasanya karena emang udah nggak ada yang punya. Iya, langka. Kalau misalnya untuk alatnya sendiri tuh biasanya harganya berapa ya, Mas? Kalau alat kebetulan karena ini lagi istilahnya naik daun sih agak mahal ya. Maksudnya second-an itu antara 2 juta. Tapi kalau beli baru sih range-nya ya antara ya 2 juta sampai puluhan sih. Tergantung merek. Biasanya Mas kalau yang nyari piringan hitam dari sini tuh pembelinya tuh dari kalangan mana ya, Mas? Ya, atau misalnya kebetulan kalau di sini pelangganku kebanyakan emang antara umur 25 ke 50. Maksudnya emang orang yang udah kerja, karena kan kalau vinyl emang biayanya kan macam-macam. biasanya tuh orang yang beli untuk dikoleksi atau mungkin ditaruh di restoran gitu buat di Enggak, kalau vinyl lebih ke memang koleksi, tapi koleksi yang diputar bukan hanya dipajang. Biasanya Mas kalau pembeli ini tertarik beli vinyl ini apa karena mungkin covernya kan menarik atau mungkin emang dasarnya suka Emang vinyl suka atau bandnya. suka bandnya Mas? Jadi emang dia kebanyakan memang fans ke umpama yang kita tahu umpama Metallica gitu ya, atau Sepultura. Memang dia dari dulu suka itu. Dia udah punya kasetnya, udah punya CD-nya. Nah, biasanya ngelengkapin juga ke vinylnya. Kalau dilihat dari pasar saat ini Mas, prospek piringan hitam itu kayak gimana ya Mas ke depannya buat ke depannya? Kalau piringan hitam sebenarnya sekarang lagi drop ya. Maksudnya nggak terlalu booming kayak 1-2 tahun lalu. Cuman kalau yang pelangganku yang memang kolektor, CD sama vinyl masih jalan-jalan aja sih, masih ya stagnan sih sebenarnya, nggak terlalu rame juga. Jadi kalau saat ini jadi vinyl ini aku sempat naik daun kan ya. Sekarang mungkin lagi turun lagi. Karena lebih ke ada 2 faktor sih. Pertama kemarin dolar naik kan. Oh, iya. Itu harga jadi naik juga. Yang kedua, Indonesia kan mulai banyak ngeluarin vinyl, band-band Indonesia terutama yang indie. Iya. Cuman mereka ya karena terbatas itu, ada beberapa pedagang di sini yang ini nggak ada lagi nih, kalau mau lu 1 juta. Jadi harganya mulai kurang aja. Itu sih masalah. Jadi orang takut lagi untuk beli-beli. Jadi faktor vinyl yang sempat naik daun jadi turun lagi tuh karena Lebih ke harga ya, karena dolar sempat naik juga. Iya. Ini menurut Mas nih ya, kalau piringan hitam ini mampu nggak sih Mas bertahan dari kayak gempuran sekarang kan, kayak yang tadi Mas sebutin ada iTunes, ada CD, ada CD kaset. Sebenarnya lebih kalau ya sorry to say ya, kalau anak sekarang istilahnya anak SMA SMP sih aku rasa nggak bakal minat kesini. Karena emang dia taunya media musik tuh ya entah MP3 atau YouTube gitu kan. Tapi kalau orang dulu yang istilahnya tahun 90-an udah mulai koleksi, sampai sekarang sih dia masih cari, terutama band-band yang dia suka zaman dulu. Kayak aku nih, zaman SMP kan seringnya band-band grunge atau punk yang kayak Green Day, Nirvana itu kan pasti ada tuh. Nah, sekarang masih cari. Jadi ada beberapa yang memang dulu nggak punya, sekarang ada, ya mau nggak mau harus beli. Jadi kalau saya simpulin, berarti vinyl ini nggak akan mati ya Mas, karena punya pasar tersendiri lah ibaratnya gitu ya. Kalau mati sih enggak, cuman stagnan aja sebenarnya, orangnya itu juga yang pakai, yang beli.
Oke Peter, setelah tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama penjual piringan hitam yang ada di sini, sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama pembeli piringan hitam yang kayaknya dari tadi lagi asik banget nih milih piringan hitam di sini. Oke Mas, boleh wawancara sebentar nggak Mas? Boleh, silakan. Dengan siapa Mas? Gue Reza. Oke Mas Reza, langsung aja Mas. Kenapa sih Mas Reza tertarik mengoleksi piringan hitam? Kalau dibilang koleksi sih, gue baru ya, bisa dibilang baru. Karena koleksi gue di rumah masih sedikit. Cuman kalau untuk ketertarikan, gue cuma tertarik di keunikan vinilnya itu dan beda aja suaranya, kualitas suara dan segala macamnya lah. Kayak beda aja sih. Emang apa sih Mas yang membedakan vinil dengan pemutar musik lainnya, kayak misalkan musik konten digital sekarang kan lagi marak lah, terus CD pita, mungkin CD VCD. Bedanya sih, ya bedanya kalau vinyl kan dia ribet ya, dari pemutar musiknya, terus susah juga ngerawatnya, mesti hati-hati. Kalau kayak konten digital tadi yang disebut kan mesti download, tapi lebih simpel sih ya. Tapi kualitas suara sih beda juga. Gue lebih suka vinyl aja karena suaranya lebih jelas aja gitu, lebih seru lah, lebih enak, lebih real gitu dengerinnya. Oh jadi mungkin menurut Mas Reza nih, mendengarkan musik dari piringan hitam itu ada sensasinya yang berbeda gitu ya, ada feel-nya mungkin yang berbeda ya. Nah, cuman kelemahannya itu aja, susah juga ngerawatnya. Oke Mas Reza, makasih banyak waktunya. Iya, sama-sama. Maaf ganggu, silakan Sukses video ya. lagi. Oke Beaters, setelah tadi gue udah ngobrol banyak dengan penjual dan pembeli vinil yang ada di sini, jadi dapat disimpulkan nih Beaters bahwa vinil ini nggak akan mati, sebab walaupun musik format digital terus menginvasi dunia permusikan, tapi nggak ada yang bisa menyaingi keanalogan suara yang dihasilkan vinil. So, vinil never die. Ya, bener banget yang dikatakan rekan Noval Beaters. Vinyl never die. Vinyl itu nggak pernah mati. Setuju banget rekan Dean Sasuke, vinyl tuh nggak pernah mati dimakan zaman. Soalnya vinyl tuh original menurut gue. Nah, buat generasi 90-an kayak kita-kita nih, coba-cobalah dengerin musik-musik lewat vinyl. Selain merasakan sensasi yang berbeda dalam mendengarkan musik, kita juga turut melestarikan vinyl ini supaya nggak kemakan zaman, Beaters. Sadis banget nih omongan rekan Dean Sasuke. Oke, kayaknya udah waktunya nih kita pamit kan. Iya. Satu pesan dari gue. Cintailah produk-produk vinil Indonesia. Kayak iklan paralen. Oke, Peter, kita pamit dulu ya. Bye. Bye. Sampai jumpa. A country boy.